Gunung itu tidak diam. Kadang ia berbicara lewat suara-suara tak terdengar, lewat angin, lewat kabut, lewat bisikan yang hanya didengar oleh orang-orang tertentu. Dan kadang, lewat kehilangan. Gunung Rinjani berdiri megah di Pulau Lombok, menjulang hampir 3.700 meter ke langit. Di balik keindahannya, gunung ini menyimpan sesuatu yang tidak semua orang pahami. Bagi masyarakat Sasak dan Hindu Bali, Rinjani bukan sekadar gunung. Ia suci, tempat tinggal para dewa. Di dalam kawahnya ada danau. Segara Anak diyakini sebagai tempat bermukimnya makhluk halus penjaga gunung. Beberapa bahkan menyebutnya tempat jin-jin tua bertahta. Ratusan pendaki datang setiap minggunya. Sebagian kembali dengan kenangan, tapi ada juga yang kembali dengan cerita. Dan ada yang tidak kembali sama sekali. Juni tahun 2025, Juliana Marins, seorang wanita muda asal Brasil, datang ke Indonesia. Ia bukan pendaki profesional, tapi penuh semangat menjelajah alam. Melalui Open Trip, Juliana bergabung dalam pendakian ke Rinjani bersama beberapa pendaki lain dan seorang guide lokal. Jalur yang mereka tempuh sembalun, jalur resmi yang terkenal panjang namun indah. Di story Instagramnya, Juliana sempat mengunggah cuplikan video, tersenyum, tertawa. Tapi ada satu hal yang aneh. Salah satu rekannya sempat berkata, dia sering jalan sendirian, kadang tertinggal, seperti sedang mencari sesuatu, atau sedang mendengar sesuatu. Malam hari, di tanda, Julian juga terlihat tidak biasa. Beberapa peserta mengatakan dia bicara sendiri. Saat ditanya, ia hanya bilang, aku dengar suara orang dari balik kabut. Apakah itu hanya suara angin? Atau sesuatu sedang memanggilnya? Hari itu, langit mendung. Mereka sudah mendekati kawasan Pelawangan, sebuah titik berkemah sebelum summit. Kabut turun perlahan, tebal. Dan Juliana, entah kenapa, kembali berjalan lebih dulu dari rombongan. Menurut keterangan guide dan peserta lain, Juliana tiba-tiba hilang dari pandangan. Beberapa menit kemudian, terdengar suara seperti batu longsor. Dia jatuh. Bukan terpeleset biasa, tapi jatuh ke jurang sedalam 600 meter. Lokasinya terjal dan hampir tak mungkin dijangkau dengan kaki. Tapi, anehnya, saat drone mengudara, tubuhnya masih terlihat bergerak. Juliana masih hidup. Ia duduk bersandar, seolah sadar akan kondisinya. Tapi ia tidak melambai, tidak berteriak, tidak menangis. Ia hanya menatap ke atas. Matanya kosong. Wajahnya tenang. Seperti seseorang yang sedang menunggu sesuatu. Evakuasi tidak bisa langsung dilakukan. Medan licin, kabut terlalu tebal. Tim SAR mencoba berkali-kali, tapi selalu gagal. Hari demi hari berlalu, dan Juliana tetap di sana, sendiri, di tengah jurang. Seorang tim SAR, dalam wawancara tidak resmi, menyebutkan, kami seperti dihalangi sesuatu. Kompas kacau, GPS loncat-loncat, kadang kami merasa sudah dekat. Tapi ternyata jauh sekali. Beberapa alat drone juga dikabarkan bermasalah. Baterai cepat habis, sinyal terputus. Bahkan ada yang mengatakan, wajah Juliana dalam video drone tidak menatap kamera, tapi ke arah lain. Seperti sedang berbisik pada seseorang yang tak terlihat. Hari keempat, jasadnya ditemukan. Sudah tak bernyawa, tapi yang membuat bulu kuduk berdiri adalah ini. Posisi tubuh Juliana tetap seperti dalam video drone. Duduk, bersandar, tenang. Tidak seperti tubuh yang terguling atau tergencat, tapi seperti seseorang yang menyerahkan dirinya dengan damai. Seperti seseorang yang diterima oleh sesuatu yang tidak semua orang bisa lihat. Seorang pendaki lokal pernah berkata, Gunung Rinjani tidak akan pernah mengambil nyawa orang tanpa alasan. Tapi jika ia memanggil, dan kamu menjawab,
maka kamu tidak akan kembali. Berita kematian Julian Marins menyebar cepat dari media Indonesia hingga people.com, Epinews, dan berbagai kanal global. Di kolom komentar, muncul dua sisi. Sebagian menyalahkan manajemen OpenTrip, sebagian lagi menyalahkan pemandu, jalur, dan sistem keselamatan gunung. Tapi tak sedikit juga yang mengangkat sisi lain, bahwa kematian Julian bukan hanya kecelakaan, tapi panggilan. Bahwa ia dipanggil oleh sesuatu yang lebih tua dari waktu itu sendiri. Beberapa orang mulai mengaitkan kejanggalan lain. Mengapa Julian selalu menyendiri? Mengapa kabut turun hanya saat ia hilang? Dan mengapa sampai akhir ia tak pernah minta tolong? Seseorang menulis, sepertinya dia memang sedang dibawa, tapi bukan oleh manusia. Dia duduk di sana, menunggu dijemput oleh sesuatu yang kita tak akan pernah mengerti. Gunung tidak hanya tentang fisik dan tenaga, tapi juga tentang hati yang bersih dan jiwa yang terbuka. Bagi sebagian orang, mendaki adalah tantangan. Bagi sebagian lain, ia adalah ziarah. Dan bagi segelintir, ia adalah panggilan pulang. Kematian Julian Marins adalah tragedi, tapi juga sebuah misteri yang mungkin tidak perlu dijelaskan, karena tidak semua hal harus dijelaskan. Ada yang cukup dirasakan, didengar, dan ditundukkan dalam hening. Dan jika suatu hari kamu mendaki Rinjani, lalu kabut turun, dan kamu merasa ada seseorang yang berjalan di belakangmu, jangan menoleh terlalu cepat, karena bisa saja itu bukan siapa-siapa. Tapi bisa juga bukan sendirian kamu di sana.